Yang ingin disampaikan oleh aksi Gejayan memanggil, apakah benar demokrasi sedang tidak baik-baik saja? Kita tanyakan kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa UGM 2024, Nugroho Prasetyo Aditama. Nugroho, selamat malam. Tolong di-unmute dulu, tampaknya belum di-unmute. Selamat malam Mbak Rizka. Ya, selamat malam. Jadi bagaimana kondisi demokrasi saat ini sehingga ada aksi Gejayan memanggil? Apa pesan utama sebenarnya yang ingin disampaikan? Baik, mungkin sebetulnya kemudian yang menjadi keresahan kami bahwa aksi kemarin itu menjadi akumulasi dari keresahan kami yang tidak hanya ada dalam beberapa seminggu terakhir, tapi memang dari beberapa waktu terakhir. Dan sebetulnya dari bulan Desember pun juga sudah sempat ada aksi Gejayan kembali memanggil saat itu. Dan lalu di akhir bulan Januari, guru besar kami di Universitas Gadjah Mada juga mengeluarkan sikap keprihatinan yang sama terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Dan itu kemudian malah mendapatkan sentimen-sentimen ataupun diasosiasikan, di framing kalau itu kepentingan tertentu. Dan itu justru menurut saya setidaknya mendiskreditkan peran akademisi dari guru besar. Dan itu sangat disayangkan sebetulnya. Lalu yang kami khawatirkan Mbak sebetulnya ketika kemudian para guru besar yang bahkan punya legitimasi keakademikan seperti itu diragukan seperti kemarin, apalah daya mahasiswa seperti saya, mahasiswa biasa, apalah daya mungkin masyarakat yang di jalan dan sebagainya. Apakah mereka juga punya jaminan untuk didengar oleh negara setelah ini begitu? Itu yang kemudian juga menjadi keprihatinan kami. Lalu muncul dari banyaknya keresahan-keresahan ini sebetulnya mulai ada rentetan-rentetan aksi dan memang aksi yang masif, pesertanya banyak dan ramai, tapi alhamdulillah kondusif itu aksi kemarin. Dan kami sebetulnya membawa tema hancurkan dan adili rezim Jokowi, selamatkan demokrasi. Harapannya kami menginginkan bahwa demokrasi yang sekarang mulai dijauhkan dari rakyat. Nah, ini yang penting bahwa kita jangan pernah memisahkan antara demos dan kratos begitu. Bahwa demos adalah rakyat dan kratos adalah kekuasaan. Praktik-praktik yang kemudian mencoba untuk memisahkan ini menjadi hal yang kemudian kami soroti. Dan ini kami suarakan dengan berbagai tuntutan yang kemarin kami suarakan begitu, Mbak. Tapi yang terpenting adalah menurut kami di titik ini negara perlu mengembalikan kepercayaan rakyat kembali. Jangan malah menunjukkan sikap yang bebal begitu, tidak mendengar ataupun menanggapi tapi tidak menanggapi sebetulnya, tidak on point dan sebagainya. Karena sejatinya kekuasaan negara sekarang itu adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat gitu. Kedaulatan rakyat ini sebagian dipercayakan kepada negara untuk dikelola. Untuk apa? Sebetulnya untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam artian adanya negara untuk masyarakat dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian ini yang kami khawatirkan ke depan, sudah ada bibit-bibit penyakit yang kami lihat, dan menurut kami, karena kekuasaan itu kadang racun, maka kita perlu memberikan obat dengan berbagai cara yang kami bisa. Dan ini justru menjadi bentuk kecintaan kami terhadap bangsa dan negara, untuk mengingatkan. Nugroho, jadi dikatakan tadi bahwa ini bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara. Momentumnya memang dekat-dekat pemilu. Bagaimana untuk membantahkan dan juga menegaskan bahwa aksi ini dari mulai sebelumnya, kita lihat forum guru besar, juga gerakan mahasiswa, tidak ada tendensi politik praktis, tidak ada tendensi politik elektoral jelang pemilu. Baik. Sebetulnya bisa dilihat kembali dari aksi yang kemarin, kami sama sekali tidak menggunakan atribut ataupun kemudian simbol-simbol paslon tertentu dan sebagainya. Yang kami kritik kemudian kemarin adalah sistem yang bekerja sekarang. Kekuasaan yang kemudian membuat sistem ini seperti yang kita rasakan sekarang begitu, Mbak. Jadi aksi kemarin kemudian juga menjadi wujud kami sebagai mahasiswa yang menjadi intermediary aktor untuk kemudian mengkoreksi apa yang negara ini sudah out of the track gitu. Jadi kemudian kami hadir untuk mengkoreksi itu, dan ini yang menjadi poin penting juga Mbak, bahwa kemarin itu bukan cuma mahasiswa yang hadir, tapi juga ada elemen-elemen lain seperti masyarakat, dosen bahkan. Dan ini kami maknai bukan hanya gerakan ini eksklusif pada mahasiswa, melainkan gerakan ini memang menjadi gerakan masyarakat secara luas begitu. Jadi ini memang bersama-sama. Nah, sebenarnya respons apa yang diharapkan setelah menyampaikan kritik terbuka? Lalu
sebenarnya respons apa yang diharapkan dan kondisi seperti apa yang dianggap bahwa aspirasi ini diterima dengan baik? Ya, sebetulnya apakah kami merasa bahwa aspirasi kami sudah diterima dengan baik? Kami rasa belum mendapatkan rasa itu setidaknya, Mbak. Tapi kemudian yang kami inginkan adalah pemerintah kemudian betul-betul memberikan pembenaran bukan pembenaran, tapi mengkoreksi apa yang mereka lakukan. Dan itu harus kemudian dilakukan pengadilan. Dalam hal ini hukum juga harus ditegakkan. Jangan sampai menggunakan hukum itu sebagai jubah untuk melakukan pelanggengan kekuasaan ataupun arah-arah kepentingan lain dengan kekuasaan itu. Lagi-lagi, sekali lagi, masyarakat harus merasakan bahwa negara ini memang berpihak pada masyarakat. Negara juga kemudian hadir untuk mendengarkan begitu. Dan gimmick-gimmick yang kemudian atau respon-respon yang kemarin sempat diberikan pemerintah setidaknya belum dirasakan betul-betul kembali pada rakyat sih. Dan kemudian besok kan pemilu. Nah, ini yang menarik sih. Nah, besok pemilu, bagaimana menitipkan kepercayaan kawan-kawan mahasiswa, juga guru besar, akademisi dan sebagainya ke penyelenggaraan pemilu besok? Kan satu yang kita harus sepakati, salurkan hak pilih siapapun yang dipilih, betul ya Nugroho? Nah, tapi bagaimana untuk kita sama-sama mengawal dan bisa percaya dengan proses yang berlangsung ini? Baik, mungkin beberapa waktu terakhir ini kita telah mencoba turun ke jalan, Mbak. Dan malam ini menjadi malam terakhir sebelum besok pemilihan. Satu hal pertama adalah mari kita malam ini bermuhasabah diri. Kemudian merenungkan kembali apakah pilihan kita besok sudah sesuai dengan hati nurani, dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat, kebutuhan bangsa dan negara atau belum. Lalu yang kedua, dalam proses penyelenggaraan pemilu, utamanya dalam pemilihan besok, ini tidak bisa hanya dilakukan oleh penyelenggara sebetulnya. Kita perlu bergotong royong, kita perlu bersama-sama lintas elemen untuk ikut berpartisipasi di dalam proses pemilu ini sendiri. Dengan cara apa? Pertama, teman-teman ke TPS. Lalu juga teman-teman bisa memilih dan mengawal. Jadi kita bisa memastikan betul bahwa proses di TPS ini yang menjadi tempat pemungutan suara itu betul-betul memang dilakukan secara adil dan tidak ada kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan. Jadi untuk meminimalisir itu semua, kita semua bersama-sama harus ikut untuk berpartisipasi dalam proses pengawalan ini sih, Mbak. Ya, bagian dari jalan panjang mengawal demokrasi adalah sama-sama mengawasi pesta demokrasi esok sampai nanti ditetapkan siapa pemimpin pilihan rakyat. Terima kasih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM 2024, Nugroho Prasetyo Aditama. Selamat malam Nugroho, terima kasih.